Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. نويت تعلم وتعلم الإفادة والاستفادة وتمسك على كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini. Pada pembahasan sebelumnya kita membahas tentang nafkahnya seorang suami kepada istri. Kemarin juga dibahas sebab-sebab orang itu wajib untuk memberi nafkah, ada 3 penyebab, kan ya? Bisa disebabkan karena pernikahan, karenanya suami wajib untuk menafkahi istri. Bisa disebabkan karena kekerabatan, orang tua kepada anak atau anak kepada orang tua, atau disebabkan karena kepemilikan, memiliki sesuatu, misalnya memiliki hewan piaraan, memiliki budak, memiliki hal-hal yang lain, maka itu juga wajib untuk diberi nafkah. Hanya saja aturannya tidak sama antara satu hal dengan hal yang lain. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah istri yang ditalak, dicerai. Itu kan ada yang macam-macam ya, ada yang tolak roj'i, ada yang tolak bain. Tolak roj'i itu kan tolak yang masih bisa rujuk tanpa harus akad lagi. Artinya talak 1 atau talak 2 itu kan masih bisa rujuk. Ada roj'i, ada bain. Nah, orang ditalak ini juga bisa jadi dia hamil, bisa jadi dia tidak hamil. Nanti kan dia wajib untuk melakukan masa iddah, masa penantian. Apakah selama masa penantian itu suami wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya, mantan istri? Ini nanti yang akan kita bahas. Jadi kalau nanti misalnya istri sudah selesai masa iddahnya, kemarin dijelaskan kalau iddahnya perempuan yang ditalak bain itu berapa? Perempuan yang ditalak bain, talak 3, itu iddahnya berapa? Kalau hamil sampai melahirkan. Kalau tidak hamil, kalau dia itu masih orang yang sudah biasa haid, maka nanti iddahnya 3 kali sucian. Kalau ditinggal mati oleh suaminya, berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Pada hafal? Nah, ya harus hafal itu. Apa tidak masuk? Tidak ada yang masuk waktu itu. Tidak masuk. Nah, ini orang suami yang mentalak istrinya, kemudian sudah selesai masa iddahnya, maka tidak ada kewajiban bagi suami untuk menafkahi istri. Tapi kalau dalam masa iddah ini statusnya sama seperti istri, walaupun ditalak 3, tapi kalau selama masa iddah, masa penantian, itu kewajiban suami adalah menafkahi istri. Hanya saja nafkah apa saja yang nanti akan diberikan oleh suami kepada istri tersebut. Nah, ini akan kita bahas. Yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati wal ba'inil hamili ma yajibu lizaujati. Kalau istrinya yang sedang iddah itu adalah iddah dari talak raj'i, pertama talak raj'i, atau talak bain tapi dia hamil istrinya, talak 3, ditalak 3 dan dia hamil, maka suami wajib memberi nafkah kepadanya sebagaimana pada saat dia masih menjadi istri yang sah.
Kemarin disebutkan itu kan nafkah itu dilihat dari kondisi siapa? Suami apa istri? Suami. Kalau suaminya kaya, per hari berapa? 2 mud ya? 2 mud. Kalau suaminya kaya itu ini hitungannya agak berat. Kaya itu sekiranya dia memiliki harta yang bisa digunakan makan untuk umur secara umum. Umurnya orang secara umum berapa? Misalnya 60 tahun, maka itu disebut kaya. Kalau orang tengah, standar, itu 1 mud setengah. Kalau orang miskin 1 mud, tapi rata-rata ini masuk kategori miskin, tiap hari 1 mud. Maka suami yang mentalak istrinya, talak 1 atau talak 3, suami tersebut masih berhak untuk dan wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya. Wajib memberi nafkah kepada istrinya yang ditalak roj'i itu, baik istrinya itu hamil maupun istrinya tidak hamil, sama-sama wajib diberikan nafkah. Atau istrinya ini adalah istri yang hamil dan ditalak bain. Talak berapa talak bain? Talak 3. Maka ini juga suami wajib memberi nafkah kepada istrinya walaupun ditalak 3, yang mungkin nanti tidak bisa balik lagi kan? Bisa balik lagi kalau dia sudah nikah dengan orang lain. Maka suami wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya. Nah, ukurannya itu berapa? Ukuran wajib nafkah yang diberikan oleh suami kepada istri yang sedang melakukan masa iddah, ya sama seperti pada saat istri itu diberi nafkah. Perharinya itu berapa dan ukurannya berapa, itu sama. Semuanya nanti wajib diberi nafkah, kecuali peralatan kebersihan, misalkan sabun, apalagi peralatan kebersihan. Pokoknya apa peralatan kebersihan? Sabun, sapu, apalagi buat bersih-bersih pokoknya ya, tempat nyuci dan lain sebagainya. Itu suami nanti tidak wajib untuk memberi nafkah kepadanya, kepada istri yang sedang masa iddah yang tadi itu, yang talak roj'i atau talak bain, tapi dia hamil. Dan begini, istri yang sedang hamil dan dia ditalak 3, maka suami ini tidak wajib memberi nafkah pada saat kehamilannya masih belum terlihat. Pada saat kehamilannya masih belum terlihat, tidak wajib untuk memberi nafkah. Jadi misalnya ditalak ya, talak 3, padahal dia hamil. Kalau masih usia sebulan 2 bulan kan tidak kelihatan ya. Maka pada saat itu suami ini tidak wajib untuk memberi nafkah kepada istrinya. Tapi ketika kehamilannya ini terlihat, maka suami ini berhutang. Ini kehamilannya dari berapa bulan yang lalu, maka nanti suami berhutang untuk memberi nafkah kepada istrinya. Atau misalnya begini, ada seorang istri yang itu dia hamil, kemudian dia bilang kepada suaminya, saya hamil, tapi itu kok tidak besar perutnya. Iya, karena keguguran. Apakah bisa dibenarkan perkataan istri tersebut? Tidak bisa dibenarkan jika tidak ada saksi. Maka suami juga nanti tidak berhak untuk memberikan nafkah atau nafkah. Paham? Saya ulang kembali karena ada yang baru datang. Secara umum suami itu kan wajib memberi nafkah kepada istri kan ya. Istri yang sah. Bukan calon istri. Kalau calon istri masih tunangan, tidak wajib. Apalagi yang laki-laki masih belum berstatus sebagai suami. Kadang-kadang di masyarakat kita
sudah dikasih ini kasih itu, tidak wajib itu. Tidak dikasih apa-apa, tidak dikasih 1 rupiah pun juga tidak apa-apa, tidak dosa, karena masih belum berstatus suami istri. Ini bagi suami yang mempunyai istri, dia wajib untuk memberi nafkah setiap hari. Apa saja yang nanti akan diberikan, nanti ada pembahasan khusus. Yang pasti kemarin gambaran secara umum, kalau suaminya itu kaya, tiap hari 2 mud. 2 mud itu kira-kira 1,5, 1,5 kilo, ya, 2 mud. Kalau suaminya itu menengah, 1 mud setengah, berarti ya kira-kira berapa? Sekitar 1 kiloan begitu. Atau kalau suaminya itu miskin, 1 mud kira-kira 7 on. Itu ukuran secara umum. Tapi nanti ada nafkah-nafkah yang lain yang harus diberikan. Masa cuma dikasih beras, kan tidak mungkin. Nanti kan masih kurang itu. Saya ulang kembali. Jadi kewajiban suami itu memberi nafkah kepada istri. Ini kan wajib. Kalau suami tidak memberi nafkah kepada istri, maka dia berdosa. Lalu bagaimana kalau istrinya ini sudah dicerai? Baik cerainya itu talak roj'i, ditalak yang masih bisa balik karena talaknya talak 1 atau talak 2, atau ditolak bain talak 3, sedangkan istrinya dalam keadaan hamil, maka ini kewajiban suami adalah memberi nafkah sebagaimana ketika istri tersebut masih menjadi istri yang sah. Kewajibannya sama, tidak ada perbedaan apapun. Dan ini selama masa iddah ini juga bisa berlaku hukum nusyus. Nusyus itu apa? Nusyus itu ambul ya. Jadi misalnya selama masa iddah istrinya itu nusyus. Nusyus itu misalnya tidak izin kepada suami pada saat keluar rumah. Ini kan nusyus. Maka nanti nafkahnya bisa gugur. Suami sudah tidak wajib untuk memberi nafkah lagi pada saat itu, di hari itu. Ketika besok izin lagi, ya wajib lagi. Kan nafkahnya itu per hari. Jadi masalah nusyus ini juga bisa berlaku untuk istri yang sedang melakukan masa iddah. Kemudian yang berikutnya, istri yang ditalak bain yang tidak hamil dan istri yang ditinggal mati suaminya, baik itu hamil maupun tidak hamil, maka kewajiban suami hanya memberi fasilitas tempat tinggal saja. Memberi fasilitas tempat tinggal saja kalau istrinya itu tidak hamil. Jadi misalnya gini, ada seorang perempuan ditalak, dicerai oleh suaminya, talak 3. Talak apa? Talak 3. Talak bain kan. Dan istrinya tidak hamil, maka nanti kan dia tidak boleh nikah lagi sebelum masa iddah selesai. Nah, selama masa iddah itu suami berkewajiban untuk memberi nafkah istrinya, tapi tidak memberi makan, tidak memberi minum, tidak memberi pakaian, tidak memberi lauk pauk dan uang belanja, tidak, tapi cukup memberi nafkah fasilitas tempat tinggal. Misalnya dia ngontrak, maka selama masa iddah itu suami yang wajib membayari kontrakan untuk suaminya, untuk istrinya itu. Atau misalnya istrinya tinggal dengan suami, maka istri ini tidak boleh untuk diusir dari rumah suami walaupun sudah dicerai, talak 3, selama masih belum selesai masa iddahnya. Kalaupun misalnya istri sudah keluar dari situ, maka nanti suami juga wajib untuk mengganti. Seandainya dia ngontrak selama masa iddah itu butuh biaya berapa, maka nanti suami wajib untuk mengganti. Itu kalau yang ditalak adalah perempuan yang tidak hamil dan talak 3. Paham ya? Bagaimana kalau perempuan ini ditinggal mati oleh suaminya? Apakah nanti suaminya tetap wajib memberi nafkah?
wajib. Gimana? Oh sudah mati kok wajib memberi nafkah? Diambilkan dari harta peninggalannya, harta warisannya suami. Cuma di sini yang wajib diberikan kepada istri yang ditinggal mati oleh suaminya hanya fasilitas tempat tinggal saja. Dan yang perlu diingat, diberi nafkah itu pada masa iddah saja. Ketika masa iddah sudah selesai, maka nanti tidak ada kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Paham? Ada yang tanya? Coba saya tanya lagi ya. Saya tanya ini. Ngulang. Ini sebelum masuk pembahasan yang berikutnya, takut nanti terlewat. Pahamnya takutnya terlewat. Suami itu bagaimana dengan istri? Hukumnya memberi nafkah itu wajib apa sunnah? Kok wajib? Masa wajib? Ya tergantung istri yang bagaimana. Kalau istrinya yang ngosokan, istrinya yang ini nusus, tidak bersikap baik dengan suami, maka suami tidak wajib untuk memberi nafkah. Kemarin dijelaskan istri yang berhak untuk diberi nafkah itu adalah istri yang mumakkinah, yang menyerahkan dirinya untuk suami, siap untuk melayani suami. Kalau tidak, ya tidak. Nah, pertanyaan pertama sudah salah ini. Coba tidak usah lihat buku. Ini pelajaran yang barusan ini saya tanyakan. Tidak usah lihat catatan. Bagaimana kalau ada seorang suami mentalak istrinya, menceraikan istrinya, dan sudah selesai masa iddahnya, suami wajib memberi nafkah atau tidak? Hah? Sudah selesai masa iddahnya, suami wajib memberi nafkah atau tidak? Beneran? Yakin? Ya. Kenapa? Kalau tidak hamil. Kalau masa iddahnya sudah selesai. Kalau sudah selesai ya sudah. Tidak ada kewajiban bagi suami. Pertanyaan berikutnya. Ini belum saya lanjutkan, takut nanti gagal paham nanti. Ini soalnya pembahasan berikutnya ini cukup panjang. Kewajiban tentang orang tua memberi nafkah kepada anak kepada orang tua ini penting soalnya. Jadi sebelum memasuki pembahasan yang sangat penting, ini harus benar-benar paham 100%. Karena nanti semuanya bakal jadi istri kan? Ada yang punya cita-cita ini menjomblo seumur hidup? Tidak ada. Kalau tidak ada ya tidak wajib berarti ngaji di sini. Karena tidak ada hukum-hukum yang berkaitan dengan itu. Ada seorang istri yang ditalak 1. Apakah wajib bagi suami untuk memberi nafkah? Wajib. Hah? Kecuali apa? Wajib kecuali alat-alat kebersihan selama masa iddah saja. Jadi sebenarnya istri yang ditalak roj'i, talak 1 atau talak 2 itu sebenarnya kan dia masih ikatannya sangat kuat. Jadi tinggal nyambung lagi sudah menjadi suami istri, tinggal ngomong rojak tuki aku rujuk kepadamu ya sudah selesai. Beda dengan talak bain ini kan ini berat ini, talak 3 ini. Tidak bisa, aku pengen rujuk, tidak bisa. Harus menikah dulu dengan orang lain, istrinya. Baru setelah itu boleh dinikahi oleh suami yang lama. Itu cinta lama tumbuh kembali itu. Nah, kemudian
Bagaimana kalau istri yang ditalak ini sedang hamil, talak 3? Apakah suami juga wajib memberi nafkah kepada istri? Wajib ya. Yang wajib diberikan apa saja? Hah? Kok tempat tinggal? Kebutuhan sehari-hari, cuma ini nanti belum dijelaskan. Kemarin hanya penjelasan secara umum. Kemarin kan cuma beras ukuran 7 on per hari. Tapi ya masa cuma 7 on. Nanti urusan ikannya, minyak gorengnya, apanya kan belum kan. Itu ukuran standar kemarin itu. Jadi tidak wajib dikasih tempat tinggal. Wajib dikasih tempat tinggal. Tapi bagi perempuan yang ditalak bain dan dia tidak hamil, bagaimana kewajiban suami? Perempuan ditalak bain, talak 3, dan perempuannya ini tidak hamil, kewajiban suami bagaimana? Hanya memberi fasilitas tempat tinggal saja. Yang tadi, yang sebelumnya tadi itu semuanya termasuk tempat tinggal. Yang hamil, perempuan yang hamil yang ditalak bain, atau perempuan yang ditalak roj'i, masih bisa rujuk kembali, itu semuanya sama seperti seakan-akan dia istri yang sah. Kalau istrinya tidak hamil dan ditalak bain, maka suami hanya wajib memberi nafkah fasilitas tempat tinggal saja. Jadi kalau dia tinggal di kontrakan, ya tidak boleh langsung kontrakannya diselesaikan. Biarkan dulu kontrak di situ sampai masa iddah selesai, dan yang wajib untuk membayar kontrakannya adalah suami. Atau kalau istri tinggal bersama suami, maka suami juga tidak boleh untuk mengusir istrinya dari situ, karena masih hak istri. Kalaupun istrinya pulang ke rumah orang tuanya, maka nanti selama masa iddah itu ya suami tetap wajib untuk mengganti biaya seandainya dia tinggal di satu tempat seperti itu, berapa biayanya diganti. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya. Ini kayaknya pembahasan berikutnya dilanjutkan besok aja. Ini biar dipikir dulu, dipikir dan dipahami. Nah, kalau istrinya itu hamil dan ditinggal mati oleh suaminya, apakah suami wajib untuk memberi nafkah? Wajib. Gimana caranya memberi nafkah suami yang sudah meninggal? Diambilkan dari harta warisannya, harta peninggalannya. Kan tidak mungkin langsung suami bangun dari kuburnya kemudian mau menafkahi istrinya. Bilang dulu, ini tempat tinggalnya, nanti kamu pakai, ya kan, tidak kira. Atau istrinya ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, bagaimana kewajiban suami? Apa kewajibannya? Nafkah yang diberikan apa? Hanya tempat tinggal saja. Jadi tempat tinggal itu tidak harus dibelikan rumah. Kalau dibelikan rumah ya enak nanti. Bisa dipakai terus. Artinya dia bisa tinggal pokoknya. Dia bisa tinggal di satu tempat. Kalau diberikan rumah ya repot ini. Biaya beli rumah itu berapa? Iya. Jadi seperti itu. Akan saya ulang satu kali lagi. Berhubung ini yang masuk sedikit biar tidak ketinggalan juga. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan kewajiban orang tua menafkahi anak atau anak menafkahi orang tua yang sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat kita. Saya ulang kembali. Wajib bagi suami untuk menafkahi istri sah. Kalau ini sudah tidak ada pertentangan ya. Istri yang bagaimana? Istri yang tidak nusyus, yang tidak ngambekan, yang tidak ngosokan, yang tidak ngambulan. Kalau itu tidak wajib. Kalau misalnya ngosoknya itu sampai sebulan, enak laki-lakinya, suaminya ya. Alhamdulillah itu. Tidak usah kerja, tidak usah apa, cari makan sendiri. Jadi seandainya istrinya mati kelaparan, tidak dosa suaminya. Karena tidak wajib dinafkahi, salahnya sendiri. Ngambul sampai 1 bulan. Kalau sampai 1 tahun lebih enak lagi itu.
Uangnya suami banyak dan tidak dosa. Tapi kayaknya tidak ada sampai 1 tahun itu. Kalau sampai 1 tahun ya kemungkinan sudah pisah itu. Nah, istri wajib menafkahi istri yang sah. Bagaimana dengan suami yang mentalak istrinya? Dilihat dulu. Kalau talaknya itu talak roj'i, maka kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya sama persis seperti sebagaimana istri ini tidak ditalak. Sebagai istri yang sah, wajib diberi 1 mud setiap hari, wajib diberi peralatan untuk masak macam-macam, untuk minyak apa. Nanti akan ada penjelasan khusus setelah ini. Setelah nafkah dari orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Itu nanti ada pembahasan khusus terkait dengan apa saja yang diberikan suami kepada istri. Atau suami mentalak istrinya talak 3, talak bain, dan istrinya sedang hamil, maka ini juga sama kewajibannya dari suami kepada istri yang masih sah, sama. Tiap hari dikasih 1 mud kalau suaminya itu miskin, tapi rata-rata miskin semua. Kemudian dikasih tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, dikasih buat keperluan masak-memasak dan seterusnya. Nanti akan ada pembahasan. Nah, beda dengan istri yang ditalak 3 tapi istrinya tidak hamil. Istrinya tidak hamil, maka suami kewajibannya hanya memberi fasilitas tempat tinggal saja. Urusan makan urusanmu, urusan make up urusanmu, urusan nyuci-nyuci, tidak punya sabun cuci urusanmu, itu bukan urusan suami. Suami hanya memberikan fasilitas tempat tinggal saja. Bayar listrik urusanmu sendiri, jangan urusan suami. Atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya dan istrinya walaupun itu hamil atau tidak hamil sama-sama mendapatkan fasilitas tempat tinggal. Jadi walaupun dicerai itu masih ada kewajiban untuk memberi nafkah, apalagi istri yang sah, tidak boleh diterlantarkan. Masa suami punya istri diterlantarkan? Suaminya kerja, uangnya dipakai untuk hal-hal yang lain, pakai judi, pakai mabuk-mabukan, pakai foya-foya sama perempuan lain, ya pasti dosa itu. Paham ya? Paham? Yang tidak paham tanya. Tidak, saya lanjutkan, insya Allah saya lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya terkait dengan kewajiban orang tua menafkahi anak, batasan-batasannya apa, atau anak menafkahi orang tua, batasan-batasannya apa saja. Insya Allah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Wallahu a'lam bishawab.